Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Putriani SPDI. Saya mahasiswa PPG IAIN Curug tahun 2023 bat 1. Baiklah, hari ini saya akan memperagakan cara mengajar bersama teman-teman PPG melalui Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Nak ya. Biar kita bisa, supaya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran ini dengan baik. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PAI kita. Ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk Ibu, silakan memimpin doanya, Ibu Rodia. Rohida, yes. Silakan Bu, Ya, mimpin. teman-teman, marilah sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya, Nak ya. Ais Rahmawati hadir? Hadir, Bu. Ya, bagus. Omni Sulisti? Hadir, Bu. Ya. Nopi Repolina? Izin ya, Nak ya? Izin keluar, Bu. Ya. Lanjut. Rohida Agustri? Hadir, Bu. Semoga Ibu Nopi tadi mungkin ada acara keluarga atau yang lainnya ya, Nak ya. Dan kita langsung aja lanjut ke materi pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita ulang kembali materi sebelum minggu kemarin. Minggu dahulu ya. Itu membahas tentang etos kerja. Kembali lagi Ibu jelaskan etos kerja itu apa? Sebelumnya Ibu tanyakan terlebih dahulu, siapa yang masih ingat apa itu etos kerja? Etos kerja atau bekerja. Ya, etos kerja itu bekerja dengan sungguh-sungguh atau bekerja keras ya. Nah, kita lanjut di materi kita di bab 4 ini yaitu tentang asuransi. Sebelumnya Ibu cari dulu materinya, kita akan membahas tentang asuransi. Di sini kita akan mempelajari tentang asuransi. Silakan anak-anak Ibu memperhatikan ke depan ya, Nak ya. Silakan dilihat slide yang ada, yang Ibu tampilkan. Di mana bab 4 ini materi kita adalah asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Ya, ini untuk materi bab 4-nya. Akan tetapi nanti kita akan ada beberapa materi di dalam pembahasan ini. Yang pertama itu asuransi syariah, yang kedua perbankan syariah, dan yang ketiga itu koperasi syariah. Nah, pada hari ini kita akan membahas asuransi, terutama asuransi syariah. Sebelum kita lanjut ke pengertian apa itu asuransi, nah Ibu bertanya dulu sama anak-anak. Adakah anak-anak yang di sini mengetahui apa itu asuransi? Sudah mengenal apa itu asuransi, Nak? Apa kira-kira asuransi?
Ya, bisa kita katakan asuransi itu ya bentuk kerjasama ya, Nak ya. Ya, bentuk kerjasama ataupun ya ada yang namanya akad. Ya, nah Ibu akan menjelaskan asuransi itu terlebih dahulu. Dalam bahasa Inggris, asuransi disebut dengan insurance ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana asuransi itu adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang menjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi. Itu menurut undang-undang. Ya, jadi sudah jelas ya, asuransi itu suatu bentuk perjanjian. Nah, di sini juga kita kenal dengan namanya asuransi syariah. Asuransi syariah itu adalah di dalam bahasa Arab, asuransi disebut dengan takaful. Takaful artinya pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong, atau disebut dengan simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta harus berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang kita ketahui, ya. Yang namanya syariah, jelas ya, Nak ya. Yang namanya syariah itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis atau sesuai dengan ajaran Islam, ya, Nak. Jadi Ya, Bu. Jadi jelas itu asuransi syariah. Semuanya harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini kita kembali mengkaji masalah unsur-unsur asuransi. Unsur-unsur asuransi. Nah, itu ada yang namanya pihak tertanggung. Pihak tertanggung itu adalah kita atau kita yang sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Yang kedua itu ada pihak penanggung, di mana pihak penanggung itu adalah ya orang yang akan membantu bukan atau lembaga atau yang namanya seseorang yang akan membantu ketika kita ada masalah kayak gitu ya, kira-kira ya, Nak ya. Kemudian yang ketiga apa? Omni, silakan dibaca, Nak. Akad atau perjanjian asuransi. Nah, yang ketiga itu adalah akad atau perjanjian asuransi. Nah, di mana ketika kita sudah memasuki atau mau melaksanakan kegiatan atau mau melakukan asuransi atau ya peristiwa atau apa ya tentang asuransi, maka kita harus ada yang namanya akad atau perjanjiannya. Karena ini akan menyangkut ke depannya, masalah ke depannya. Ketika kita tidak ada yang namanya aturan atau tidak ada perjanjian, takutnya nanti itu ada salah paham ataupun yang namanya kebohongan atau dan lain sebagainya. Yang keempat, ya coba Ais bacakan, Nak. Ya, Aisnya coba Ibu Rohida bacakan. Yang keempatnya, Nak. Iya, Bu. Yang keempat adalah pembayaran iuran atau premi. Nah, ini unsur asuransi juga terdapat pembayaran iuran. Dan yang kelimanya ada kerugian ataupun kerusakan serta kehilangan yang diderita tertanggung. Serta unsur yang terakhir yaitu peristiwa yang tidak bisa diprediksi ya. Kita tidak bisa menentukan mungkin mulus saja semuanya akan berjalan dengan mulus ya. Kita tidak bisa memprediksi kayak gitu karena yang namanya musibah ataupun kerusakan itu pasti akan terjadi di kemudian hari ya. Itulah tadi unsur-unsur dari asuransi. Nah, kita lanjut materi kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Sudah paham semua tentang asuransi? Sudah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke dasar hukumnya. Dasar hukum asuransi syariah. Ingat, kita kembali lagi. Kita sekarang membahas masalah asuransi syariah. Yang namanya asuransi syariah itu asuransi yang berlandaskan atau yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Nah, di sini ada beberapa dasar hukum dari asuransi itu sendiri. Yang pertama, itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan terakhir itu juga terdapat di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya, itu adalah dasar hukum asuransi. Lanjut, itu kita akan bahas masalah
hukum asuransi. Nah, di sini untuk membahas masalah hukum seperti yang kita ketahui, ini banyak sekali perbedaan pendapat para ulama. Yang pertama, ulama fikih, di mana para ulama fikih mengatakan bahwa hukum asuransi itu adalah mubah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, ya. Kemudian menurut para ahli fikih klasik mengatakan bahwa asuransi itu boleh karena menurut mereka tidak ada penjelasan secara jelas bahwa asuransi itu haram, ya. Dan yang terakhir itu adalah menurut ulama fikih kontemporer menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented, maka hukumnya haram dengan alasan terdapatnya unsur riba. Nah, disinilah perbedaan pendapat para ulama, di mana yang menegaskan bahwa haramnya hukum dari asuransi itu adalah menurut para ulama fikih kontemporer. Mengapa mereka mengatakan haram? Karena menurut mereka di dalam asuransi tersebut terdapat unsur ribanya, ya. Karena seperti yang kita ketahui, yang namanya riba itu haram dan tidak boleh dikerjakan. Ya, Nak ya, paham? Paham, Bu. Paham, Ya. Bu. Nah, sebelum kita lanjut, ya boleh kalau ada yang mau ditanyakan silakan, Nak. Hukum asuransi ada beberapa pendapat yang mengatakan ada yang mubah, ada yang boleh atau boleh, ada juga yang mengatakan haram dan lain sebagainya. Sudah jelas, Nak? Kita lanjut ke rukun asuransi. Rukun asuransi ada 4. Ya, coba Ibu Rodia bacakan, Nak. Ya, Bu. Ya. Rukun asuransi yang pertama adalah kail, orang yang menjamin atau baligh berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. Ya. Yang kedua, makfullah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh kail. Ya. Yang ketiga, makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang terakhir keempat, makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap, Bu. Ya, bagus, Bu. Nak. Ya, bagus. Terima kasih ya, Nak. Nah, itu tadi Ya, Bu, sudah sama-sama. dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan dengan sama teman kalian. Itu rukun asuransi ada 4. Yang pertama adalah kail. Yang kedua, makfullah. Yang ketiga, makful anhu. Dan yang keempat, makful bih. Ya, itu rukun dari asuransi. Nah, sekarang kita ke prinsip dasar asuransi syariah. Di mana di prinsip dasar asuransi ini ada beberapa, yaitu yang pertama tauhid. Tauhid artinya harus berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Ya, jelas ya, Nak ya. Tauhid itu berarti kita ya, ketika asuransi tersebut berdasarkan memiliki nilai-nilai ketuhanan, maka itu bisa dikatakan atau boleh. Itu termasuk ke asuransi syariah. Kedua, keadilan, di mana asuransi tersebut menempatkan hak peserta dan pengelola asuransi syariah sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan penempatannya, ya. Dan yang ketiga, ta'awun, tolong menolong, di mana dalam kegiatan atau dalam asuransi tersebut terdapat yang namanya peristiwa tolong menolong, bukan merugikan sepihak, ya. Ya, Nak ya, paham kan? Nah, ketika asuransi tersebut hanya menguntungkan bagi si pengelola, maka itu tidak boleh. Tidak ya. boleh. Karena dia intinya merugikan orang lain, ada yang dirugikan. Nah, di sini dan yang keempat itu ada yang namanya kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Nah, dan yang kelima itu amanah dan kerelaan atau ridha. Keenamnya itu larangan praktek riba. Larangan praktek riba jelas di sini tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam asuransi syariah itu harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, di mana dijelaskan bahwa dalam Islam itu yang namanya riba itu tidak boleh, haram hukumnya. Dan yang terakhir, larangan praktek gharar, yaitu artinya ketidakjelasan informasi. Nah, asuransi itu asal-asal aja.
Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, ketika kita sudah memenuhi semua prinsip-prinsip asuransi tersebut, bisa dikatakan bahwa asuransi itu boleh dilakukan atau diterapkan, ya. Nah, kembali lagi Bu bertanya, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang tanyakan silakan. Tidak ada, Bu. Nah, Ibu harap anak Ibu semuanya bisa paham dan mengerti apa itu asuransi, asuransi bagaimana yang seperti apa sih yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu ada tugas kelompok untuk kalian ya. Nanti Ibu bagikan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu Ibu Eis, kelompok kedua itu Ibu Omni ya. Tugasnya untuk Ibu Rodia masuk ke kelompok 2 Ibu Omni ya. Tugasnya Ya, adalah Bu. coba jelaskan menurut pendapat kalian bagaimana asuransi tersebut. Apakah hukumnya ya? Jelaskan hukum asuransi menurut pendapat kalian. Ya. Menurut pendapat kalian, asuransi itu boleh atau haram atau mubah dan lain sebagainya. Sertakan alasan kalau bisa dengan dalilnya. Ya. Ibu kasih waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan diskusi dengan teman-temannya. Nanti kita akan mengulang kembali dan menjelaskan di depan. Gimana? Sudah siap anak-anak? Sudah, Sudah Bu. selesai? Sudah selesai ya? Waktunya sudah habis, sudah 20 menit. Sekarang kita lanjut ya. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 yang terlebih dahulu untuk menjelaskan hasil diskusinya. Kelompok 1 dulu ya. Coba kelompok 1. Kelompok 1. Coba dijelaskan terlebih dahulu. Atau kelompok 2 dulu, Ibu Rodia. Ya, Bu, coba Ya, Bu. jelaskan. Ya, Ibu Rohida. Ya, kalau menurut saya ya Bu, asuransi itu ya boleh hasil dengan tujuannya yang jelas sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu silahkan saja ya Bu. Ya. Selagi di dalam itu tujuannya untuk baik dalam kata tolong menolong ya Bu. Ya. Tujuannya baik, memang amanah ya. Ya intinya dua-duanya akarnya baik dengan tujuan yang baik dan di dalamnya ada kerelaan dan keikhlasan ya Bu. Ya, Mungkin bagus begitu sekali. Bu. Ya, bagus ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Radia. Nah, terima kasih ya Nak atas penjelasannya. Nah, betul sekali ya. Ya, asuransi. Yang namanya tadi sudah dijelaskan. Banyak sekali perbedaan pendapat tentang hukum asuransi. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan mubah, dan ada yang mengharamkan. Itu sesuai dengan persepsi mereka masing-masing ya. Nah, di sini ketika kita mengkaji, nah jelas bahwa ketika prinsip-prinsip asuransi tersebut sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan orang lain, bisa kita katakan bahwa asuransi itu boleh ya. Karena apalagi di zaman sekarang ya Nak ya, di zaman sekarang yang namanya asuransi itu sangatlah bisa dikatakan diperlukan ya. Karena itu juga sangat membantu kita. Seperti halnya asuransi kesehatan ya. Mungkin hari ini kita tidak sakit, ya mungkin besok atau lusa dan lain sebagainya. Ya, mungkin ya sekarang kita hanya membayar atau membayar premi dan lain sebagainya dan tidak memanfaatkan. Nah, mungkin tahun depan, bulan depan dan lain sebagainya kita membutuhkan pertolongan. Nah, di sini kalau menurut ya kita sama-sama menurut Ibu ya. Nah, itu bisa dikatakan boleh asal tidak ada yang dirugikan, sama-sama ridha, ikhlas tadi ya. Untuk kelompok 2 bagaimana? Ayo Omni silakan Nak. Ya, Bu. Ya. Untuk kedua kami sepakat bahwa kelompok kami mengatakan hukum asuransi ada 2 macam. Ya. Bisa dikatakan haram Ya. apabila salah satu pihak ada yang dirugikan. Ya. Bisa dikatakan boleh apabila saling menguntungkan. Intinya Ya. tidak ada dirugikan antara kedua belah pihak.
Ya, bagus Bisa sekali. dikatakan riba, wa halalul bai'a wa haramu riba. Riba Ya. itu bisa dikatakan riba haram itu karena salah satunya ada yang dirugikan. Mungkin itu saja pendapat dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Omni, bagus sekali ya jawabannya nak. Nah, Ibu rasa kita semua anak-anak Ibu di sini sudah paham semua apa itu asuransi ya. Ya, mungkin tanpa kita pelajari kita sudah sering mendengar apa itu asuransi ya. Karena ya kita sebagai ya masyarakat itu pasti yang namanya ya bekerja sama atau melakukan yang namanya asuransi ini. Kita sangat mengenal walaupun kita tidak mengenal jelas maksud dan tujuannya ya. Di sini kalau sudah mengerti semua, ada yang mau ditanyakan nggak untuk Tidak ada, anak-anak Ibu? Bu. Nah, Sudah paham. mungkin kalau semuanya sudah jelas, sudah mengerti, sudah paham, Ibu tutup sampai di sini ya nak ya, materi kita tentang asuransi. Minggu depan kita lanjut ke perbankan syariahnya. Ya nak ya. Nah, Ibu minta Ya, di Bu. rumah kalian pelajari kembali apa itu asuransi dan silakan kalian bahas di rumah membaca itu tentang perbankan syariah dan lain sebagainya ya. Nah, lebih dari kurang apa yang Ibu sampaikan ini, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yuk makin.